Apakah manusia itu tubuh, jiwa, dan roh? Ataukah manusia itu tubuh dan jiwa yang jiwa sinonim dengan roh? Manakah yang benar? Kita akan dapat memahami persoalan tubuh, jiwa, roh ini menurut ajaran gereja yang benar, sehingga kita tidak memahami menurut ajaran yang di luar Katolik, maupun memahami menurut pemahaman kita sendiri yang belum tentu benar. Karena itu, patutlah kita mendengarkan apa yang diajarkan oleh gereja Katolik. Nah, tubuh itu bahasa Latinnya corpus, jiwa itu anima, roh itu spiritus. Sedangkan Yunaninya tubuh itu soma, itu paling kiri, tulisan soma seperti itu. Kemudian jiwa itu psike, tulisannya seperti itu, psike. Sedangkan roh itu pneuma, pneuma itu yang paling kanan. Apakah manusia itu tubuh, jiwa, dan roh? Ataukah manusia itu tubuh dan jiwa yang jiwa sinonim dengan roh? Manakah yang benar? Untuk kita seorang Katolik untuk mencari kebenaran dalam ajaran sangat mudah karena kita menggantungkan diri pada magisterium gereja atau wewenang mengajar gereja. Kalau kita mau tahu mengenai hal itu, kita harus membuka KGK 360. Ini pertama yang perlu kita buka. Komposisi manusia itu dari apa? Dari badan jasmani dan jiwa rohani yang tidak dapat mati. Ex corporis concretione et ex immortalis spiritualique animo constat. Kalau diterjemahkan harafiah, tubuh konkret dan jiwa spiritual immortal. Tubuh konkret maksudnya apa? Konkret berarti material, nyata, teraba, terlihat, dan seterusnya. Kemudian jiwa spiritual berarti rohani immortal, tidak dapat mati. Maka kalau kita mau buat secara bagan, menurut KGK 360, manusia terdiri dari dua bagian besar, korpus dan anima, tubuh dan jiwa. Untuk sementara kita beri garis bawah dan kita ingat tubuh dan jiwa. Simpan dulu karena kita masuk pada poin yang kedua, KGK 362. Pribadi manusia yang diciptakan menurut citra Allah adalah wujud jasmani sekaligus rohani. Ens corporale et spirituale. Corporale et spirituale. Berarti kalau kita gambarkan dengan bagan, dengan referensi KGK 362, kita tahu gereja Katolik mengajarkan manusia terdiri dari dua bagian besar, corporale dan spirituale, akar katanya corpus dan spiritus. Corpus artinya tubuh, spiritus artinya roh. Berarti menurut KGK 362, manusia terdiri dari dua bagian besar, tubuh dan roh. Kita garis bawahi. Di dalam KGK 360, gereja mengatakan manusia itu tubuh dan jiwa. Di dalam KGK 362, gereja mengatakan manusia itu tubuh dan roh. Maka sesungguhnya gereja mau mengajarkan jiwa dan roh itu sinonim untuk menyebut hal yang sama. Ajaran gereja mempersamakan keduanya. Berarti, saudara-saudari, kesimpulan kita menurut ajaran gereja yang tercantum di dalam KGK 360 dan KGK 362, manusia terdiri dari dua bagian besar, tubuh dan jiwa. Kita juga bisa mengatakan tubuh dan roh. Karena, sekali lagi, jiwa dan roh itu sinonim atau sama. Sekarang maju satu KGK 367. Ini kutipan ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 23. Jadi istilah yang tiga itu asalnya dari sini 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dikatakan di sana ada roh, jiwa, tubuh. Kok ada tiga? Katanya gereja mengajarkan dua. Nah, inilah keterangan dari gereja Katolik. Di dalam ajaran gereja Katolik yang tercantum pada KGK 367, kadang-kadang jiwa dibedakan dengan roh. Kalimat lanjutan dalam KGK 367 mengatakan, gereja mengajarkan bahwa perbedaan ini tidak membagi jiwa menjadi dua. Maksudnya apa? Perbedaan itu lebih merupakan perbedaan nuansa kata. Perbedaan
untuk menyebut luasan cakupan makna, tetapi bukan berarti perbedaan yang berarti dua hal yang berbeda. Bahasa gampangnya, simpelnya begini. Jiwa sinonim dengan roh. Itu nomor satu kalimat yang harus dipahami. Tetapi kenapa dibedakan? Karena kalau kita menyebut roh yang sinonim dengan jiwa, jadi ingat kata-kata ini, jiwa sama dengan roh, roh sama dengan jiwa. Tapi kenapa harus ada kata jiwa dan roh yang berbeda? Nanti saya ulas lebih dalam, tapi simpelnya begini. Ketika kita mengatakan roh, itu berarti mau mengatakan jiwa manusia. Karena hanya jiwa manusia yang disebut roh. Karena apa? Karena jiwanya rohani. Apa itu maksud jiwanya rohani? Mampu mengenali Sang Pencipta. Manusia punya jiwa, binatang punya jiwa, tetapi jiwanya manusia dan jiwanya binatang berbeda levelnya. Jiwa yang bisa kenal Allah, jiwa yang tidak dapat mati disebut roh. Ketika kita ngomong jiwa dan dikenakan untuk manusia, serta dikenakan untuk binatang, penggunaan kata itu sama, tetapi maknanya berbeda. Itulah kenapa hanya manusia yang disebut punya roh. Dalam bahasa yang sedikit lebih ruwet dijelaskan oleh gereja dalam KGK 367. Dan ajaran yang tercantum dalam KGK 367 tadi yang mengatakan perbedaan itu tidak membagi dua. Itu merupakan pengajaran resmi gereja dalam konsili Konstantinopel yang keempat. Itu juga tertulis dalam kitab yang berjudul Dan Shingerson Measure nomor 657. Itu kitab-kitab dokumen gereja atau kitab-kitab pengajaran resmi gereja. Bahasa gampangnya tafsiran resmi gereja. Maka ini ingat baik-baik, referensinya KGK 360, 362, manusia itu hanya dua, tubuh dan jiwa. Jiwa sama dengan roh. Tapi kenapa kok disebut khusus roh? Untuk menyebut jiwa yang mampu kenal Sang Pencipta. Berarti yang benar pembedaan dua atau tiga? Dua. Yaitu dikotomi. Meskipun kita mengucapkannya tiga, tapi dalam pikiran kita tahu jiwa sinonim dengan roh. Itulah yang diajarkan gereja Katolik dan inilah kebenaran iman. Persoalannya belum selesai. Karena orang masih bisa bertanya, Rama, oke, itu ajaran gereja Katolik kita bisa terima, tetapi apakah punya landasan pada Alkitab? Ayatnya mana dalam Alkitab? Kita masuk dalam bahasan yang kedua untuk mengantar kita bahwa apa yang diajarkan gereja Katolik benar karena punya landasan Alkitabiah. Bagian kedua kita harus pakai ilmu penafsiran Alkitabiah. Tapi ini simpan dulu. Alkitab memang menyatakan bahwa jiwa sama dengan roh, roh sama dengan jiwa. Dua hal itu sinonim. Matius 10 ayat 28. Nah, ada dua pembedaan tubuh dan jiwa. Matius 26 ayat 41. Matius 10 ayat 28 mengatakan manusia terdiri dari apa? Jiwa dan tubuh. Itulah manusia. Bahwa sekarang Matius 26 ayat 41 manusia terdiri dari apa? Roh dan daging. Daging dalam arti tubuh. Berarti jiwa dan roh dipakai secara sinonim oleh Alkitab. Berarti Alkitab memang menggunakan istilah jiwa, psike, dan roh, pneuma, dalam arti yang bersamaan. Dalam arti yang sinonim dan sering dipertukarkan. Dua ayat dalam Injil yang sama ketika kita jejerkan ini, kesimpulannya sama, jiwa sama dengan roh. Baru satu ayat Rama. Oke. Ayat yang kedua saya tunjukkan untuk yang sering bertanya, di mana ayatnya? Lukas 1 ayat 46. Ini di dalam satu ayat yang 46 dan ayat 47 nyambung langsung. Di sini Maria menggunakan kata jiwa dan roh dalam arti yang sama dan sinonim. Yang ketiga, dalam Yohanes 12:27 dikatakan sekarang jiwaku terharu. Dalam Yohanes 13 ayat 21 dikatakan roh. Di sini Tuhan Yesus menggunakan kata jiwa dan roh dalam arti yang sama. Berarti Alkitab menggunakan dua kata itu dalam arti sinonim, dalam arti yang sama.
Cek. Berarti Alkitab memang menyatakan bahwa jiwa sinonim dengan roh, roh sinonim dengan jiwa. Artinya kalau kita kembali ke depan tadi, berarti ajaran gereja Katolik dalam KGK 360-362 punya landasan Alkitabiah yang sangat kuat, di mana Tuhan Yesus sendiri pun menggunakan kata jiwa yang sinonim dengan roh. Masalahnya, nomor 3, ternyata dalam Tesalonika kok bunyinya begitu, Rama. Nah, ini yang menjadi masalah. Bagaimana ini dijelaskan? Kalau ayat-ayat tadi bahkan baginda Yesus menggunakan sinonim, kenapa Paulus menggunakannya berbeda 3? Begini maksudnya apa? Sekarang poin yang ketiga saya mau jelaskan. Sebenarnya kalau kita berhenti sampai di sini selesai. Tetapi saya mau buktikan trikotomi itu salah. Harus dipahami dengan 3 jawaban. Jawaban pertama, tafsiran resmi gereja. Jawaban kedua, paralelisme Yahudi. Jawaban ketiga, apakah ada 2 imaterial? Ini saya mau buktikan dengan satu argumen dan sanggahan bahwa Rasul Paulus bukan sedang berbicara mengenai 3 hal, tetapi 2 hal. Tetap dikotomi persis seperti ajaran gereja Katolik. Jawaban pertama, sanggahan pertama, tafsiran resmi gereja. Kita ingat tadi gereja mengajarkan pembedaan istilah, tidak membagi jiwa menjadi 2. Dan itu keputusan Konsili Konstantinopel keempat juga tertulis dalam dokumen Den Singerson-Metzer nomor 657. Berarti gereja sudah menafsirkan secara resmi. Berarti di sini tafsiran resmi gereja mengatakan roh dan jiwa memang sinonim. Itulah tafsiran resmi gereja di dalam Konsili Konstantinopel keempat. Ini jawaban pertama. Jadi gereja sudah membaca itu sebagai apa? Sebagai 2 hal saja. Sudah ditafsirkan oleh gereja. Sudah sangat kuno bahkan. Jawaban yang kedua ini namanya paralelisme Yahudi. Orang Yahudi itu memang suka menyebut 2 hal yang intinya sama, artinya sama, dalam bentuk yang berurutan. Itulah yang dinamakan paralelisme Yahudi. Ini ilmu Alkitab membuktikan itu. Salah satunya, ini bukan satu-satunya sekali lagi, Markus 12 ayat 30. Jadi ini paralelisme Yahudi, hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Apakah ini berarti ada 4 hal dalam diri manusia? Tidak. Itu kasusnya sama dengan tubuh, jiwa, roh tadi itu sebagai ilmu yang namanya paralelisme Yahudi. Jadi kalau kita paham cara orang Yahudi bicara, kita paham ayat ini. Paulus itu seorang Yahudi namanya Rabi Saul. Paulus seorang Yahudi, sangat Yahudi. Maka ketika dia bicara roh, jiwa, tubuh, dia tidak sedang bicara mengenai 3 hal. Karena dia menggunakan teknik paralelisme ala Yahudi. Ya, contoh yang lain tadi itu Lukas itu juga namanya paralelisme Yahudi. Ini contoh yang berikutnya. Tadi sudah kita sebut ya, jiwa dan roh tadi menunjuk pada yang sama. Kita tahu Bunda Maria orang Yahudi, sangat Yahudi tulen, keturunan Raja Daud. Jadi beliau tahu cara menggunakan ilmu paralelisme Yahudi. Ini ilmu Alkitab untuk menjawab 3 tadi itu padahal 2. Yang ketiga, kalau 3 hal berarti ada 2 imaterial dalam satu tubuh dong. Bagaimana kita membayangkan dalam tubuh yang sama ada jiwa dan roh? Lalu yang bekerja sebagai imaterial yang mana? Apakah jiwa dan roh tidak akan bertabrakan? Berarti paham 3 salah. Karena tidak sama dengan ajaran gereja dan terutama tidak sama dengan Alkitab katakan. Yang benar yang ini. Tubuh sama dengan jiwa atau roh. Roh sama dengan jiwa. Jiwa sama dengan roh. Bersama tubuh membentuk satu kesatuan. Saya menguraikan panjang lebar seperti ini gunanya apa sih? Supaya kalau kita bicara dalam iman kita paham. Jangan sampai kita menganggap nanti kalau mati jiwa kita hilang. Karena jiwa kita abadi. Jiwa yang mengenal Sang Pencipta itu istilahnya roh. Jadi roh itu istilah untuk menyebut jiwa yang tidak bisa mati dan jiwa yang mampu kenal dengan Sang Pencipta. Nah, cara memahami itu, kalau pas maka kita sesuai dengan iman Katolik. Semoga membuat Anda makin pusing hari ini.
Tetapi saya kira sedikit mencerahkan juga toh akhirnya. Shalom alaikum.